Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melakukan wawancara terhadap apa yang telah diidentifikasi masalah dari permasalahan kemarin. Perkenalkan, ini adalah Bapak Mustafa, Kepala SMK YSL Gubuk. Nah, pada hari ini saya minta waktunya beliau untuk mengadakan wawancara terkait permasalahan. Nah, langsung saja Bapak, kita mulai. Ya. Yang pertama itu gini Bapak, di SMK YSL itu kan memiliki 6 jurusan. Nah, di antara itu ada beberapa jurusan yang belum memiliki teaching factory. Padahal pembelajaran sekarang ini diharapkan pembelajaran di industri itu bisa dibawa ke sekolahan. Nah, terkait itu kira-kira apakah penyebabnya dan bagaimanakah solusinya Bapak? Pertama, bahwa pelaksanaan teaching factory itu sebenarnya di sekolah manapun sangat baik dilaksanakan. Ya, kita bisa melaksanakan baru satu, yaitu di jurusan teknik sepeda motor. Kita gabungkan bengkel kita dengan AHAS dan kita dibantu guru tamu, itu pun dari teman-teman dari AHAS. Kemudian kita menduplikasi pola manajemen yang dilakukan oleh AHAS. Dan kita alhamdulillah, meskipun secara finansial kita tidak untung, tetapi kita secara bertahap mampu melahirkan anak-anak yang mampu diserap di pasar, utamanya di bidang mekanik sepeda motor. Itu kendala pertama adalah kendala faktor hubungan kita dengan industri. Itu yang pertama, yang paling sulit adalah menggabungkan sekolah dengan industri, dengan mitra kita. Satu misal, kita dengan Tata Busana, kita pernah mencoba mendirikan konveksi, tetapi tetap kita bubar karena konveksi kita tidak laku, produk-produk kita kalah dengan industri. Ini kita evaluasi bahwa ternyata faktornya adalah satu, guru kita hampir tidak memiliki kemampuan di bidang manajerial, kemudian kemampuan entrepreneur itu lemah. Kemudian di jurusan yang lain seperti teknik kendaraan ringan, untuk mendirikan teaching factory itu harus di luar. Kalau di sekolah tingkat trust-nya pasti rendah, dan itu di luar, dan itu tidak murah. Bahwa mendirikan bengkel mobil itu minimal ada anggaran 2 miliar, itu tidak mudah. Nah, itu berarti persoalannya adalah sumber daya manusia. Guru-guru kita yang mewakili sekolah yang bisa melanjutkan di bidang industri untuk bekerja sama dengan Dudi itu masih rendah. Kemudian finansial kita juga terbatas. Kemudian teaching factory tidak hanya kita membuat saja, tapi apakah jasa atau produk itu kita di lingkungan ini laku apa enggak? Dan itu juga problem. Kalau tidak bisa ujung-ujung gawe, kemudian kita disebut teaching factory. Berarti teaching factory sebenarnya ada proses yang kontinu. Jasa ataupun barang itu harus diminati oleh consumer goods. Tidak hanya kita asal bikin, kita pasang papan sebut teaching factory, itu buset saja, itu omong kosong saja. Teaching factory adalah proses di mana siswa misalkan sepeda motor, berarti mereka melakukan tindakan jasa real. Kalau siswa berhadapan dengan konsumen, guru juga berhadapan dengan konsumen, dan itu berjalan tiap hari, itu baru jasa. Nah, kemudian kalau produk, kita pernah gagal bikin kaos, bikin wearpack, produk kita nggak laku dijual, kita kalah dengan pesanan dari kota-kota sekitar di Kudus, Solo, karena kita mahal. Lebih-lebih tiba-tiba di lingkungan kita ada pabrik, di mana UMR pabrik itu menarik para karyawan kita daripada upah kita. Kalau kita upah tinggi pasti tidak laku. Maka kita sekarang ini di Tata Busana kita rubah pola teaching factory dari membuat produk menjadi kepada jasa. Di mana anak-anak kita ke fashion show supaya anak-anak kita ada yang berminat menjadi desainer, ada berminat menjadi foto model, sehingga bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman itu untuk jadi proses teaching factory itu yang sedang kita arahkan ke sana. Nah,
itu yang kira-kira problem yang kita alami dalam melanjutkan teaching factory di SMK YSIA. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, selain itu gini Bapak, setelah kemarin ada perencanaan berbasis data, itu kan rata-rata hampir setiap sekolah itu memiliki literasi yang rendah. Ada literasi numerasi, ada literasi baca. Nah, di SMK YSIA itu kira-kira bagaimana kondisinya Bapak? Kita di mana-mana kita selalu di SMA, di sekolah menengah atas, kita selalu menghadapi persoalan-persoalan ini berlarut-larut. Sebenarnya problem literasi di sekolah lanjutan itu sebenarnya juga keturunan dari atau lanjutan dari sekolah-sekolah sebelumnya. Di sekolah dasarnya mereka literasinya rendah, kemudian di sekolah menengah pertama rendah. Kita ya akhirnya mewarisi seperti itu. Untuk merubah kondisi semacam itu ya kita butuh waktu. Kalau nanti di sekolah dasar mereka baik, taruhlah di tahun 2022 ini sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, kemudian literasi menjadi satu kebiasaan di seluruh sekolah kita, maka nanti kita akan juga mempunyai input-input yang sudah terbiasa dengan literasi, dengan numerasi yang baik. Hari ini kita kan problemnya dari input kita ya rendah literasi karena mereka dari sekolah-sekolah pra SMK juga rendah. Itu yang kedua, guru ini butuh pembiasaan. Kemudian kalau konsep, sebenarnya konsep guru juga sudah berkali-kali kita beri pendampingan, ada workshop, ada IHT tentang apa itu literasi, kemudian penerapannya. Dan itu tidak mudah menjaga kontinuitas. Kita berkali-kali guru dilatih membuat soal-soal semacam itu, tetapi siswa ini ada faktor kultur itu juga dirubah tidak mudah. Jadi ini membutuhkan waktu untuk bisa menuai literasi ini ya kita harus butuh waktu yang cukup lama. Kemudian cara penyelesaian literasi jangan hanya literasi dianggap sebagai sebuah soal tulisan saja. Sekarang ketika era digital ini literasi itu harus mungkin nampak dengan permainan, dengan proyek, itu seharusnya dianggap literasi. Kalau literasi dianggap hanya tulisan, memahami soal, itu saya kira pemahaman yang perlu diperluas lah. Bahwa literasi itu tidak hanya kita membaca soal yang head order thinking. Nah ini sekarang kasus-kasus ini kan seperti diskusi, seperti kita ini kan sudah sedang melakukan literasi harusnya. Karena kita literasi jangan dimaknai membaca soal yang panjang, kemudian kita bisa memahami teks-teks yang tulisan ada minimal 200 kata, 300 kata, saya kira itu perlu diperluas lagi. Karena di era digitalisasi ini anak mendapat informasi yang banyak dari lingkungannya, dari rumahnya, dari tempat permainannya, maka kita harus rubah makna literasi yang kita sampaikan, kita hidupkan di sekolah itu. Terus gini Pak, tadi ada merubah dari keguruannya dulu Pak. Itu kan guru harus bisa membuat seperti pembelajaran yang inovatif. Nah, tidak seperti yang pembelajaran menonton. Jadi ada beberapa guru biasanya dia masih walaupun kurikulum merdeka, tetapi dia pelaksanaannya masih menggunakan kurikulum yang lama. Nah, itu bagaimana? Kita bisa mulai secara bertahap dengan proyek. Di kelas 10 ini sudah kita mulai dengan integrasi pembelajaran. Misalnya kita dengan Daihatsu, kita guru bahasa Indonesia sudah kita coba masuk di ruang lab. Itu meskipun tidak mudah, tapi kita anjurkan kepada guru, misalkan siswa-siswa dari otomotif ini bagaimana mereka menghadapi konsumen dengan mengungkapkan bahasa Indonesia yang baik, kemudian membuat surat lamaran, membuat kurikulum vitae, langsung kemudian menjelaskan tentang fungsi-fungsi mesin yang ada di mobil dengan kemampuan mereka, dengan bahasa mereka yang bebas, mulai dari mereka mengungkapkan dan dengan tulisan. Dan ini akan menemukan keterampilan itu mencapai excellent itu kalau minimal sudah 3 tahun. Karena ini
apalagi lebih pas setelah COVID ini tidak mudah kita bisa merubah anak-anak yang 2 tahun ini mereka hanya tiduran membaca HP. Nah, ini perlu ada perubahan-perubahan yang bertahap dan harus kita dampingi dengan sangat sabar. Begitupun juga gurunya, kita harus dorong terus, kita motivasi terus bahwa perubahan itu ada keniscayaan. Ya, saya kira itu. Apakah ada kendala terkait media atau sarana untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif, Pak? Ya, media bagi kita sebenarnya mudah, tapi problemnya adalah sebenarnya di sumber daya manusia. Guru itu diberi media apa saja, kalau murid diberi media apa saja itu mudah, sebenarnya tinggal memanfaatkan saja. Kalau guru tidak bisa memanfaatkan berbahaya, karena sekarang ini sekolah kita saya kira sudah cukup ya, kalau kita media mesti laptop, ya, kemudian proyektor atau mesin-mesin itu juga sebenarnya sudah sangat cukup. Tetapi makna HOTS pembelajaran HOTS ini coba kita maknai lebih luas lagi. Jangan HOTS itu di atas kertas ya. HOTS itu hanya dia dengan sebuah tulisan-tulisan yang panjang ya. Tapi coba kita menggunakan penyelesaian bersama, lebih banyak ke proyek-proyek. Sarana prasarana saya kira kita akan bisa kita selesaikan ya paling hanya kurang sedikit lah, tapi kita bisa memberi solusi. Yang paling inti bahwa nomor satu adalah pada gurunya, kemudian nanti di sarana prasarana akan itu kita bisa selesaikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini tadi wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Nanti kita akan melanjutkan wawancara kepada Bapak Pakar Kurikulum terkait bagaimana model pembelajaran yang inovatif. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Siang hari ini saya mahasiswa PPG UNM melakukan wawancara dengan Bapak Wakal Kurikulum terkait identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di SMK Yayasan Gubuk, terutama kemarin adalah di literasi. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang. Nah, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kemarin ada identifikasi bahwa literasi siswa itu ada yang sedikit kurang Bapak. Nah, di sini kira-kira penyebab utama kenapa literasi siswa itu ada yang kurang Bapak, mohon bisa sharing Bapak. Terima kasih. Literasi anak-anak kita sangat rendah. Ini atau kita bisa sebut minat baca anak-anak atau siswa-siswa kita sangat rendah. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, buku-buku yang ada di perpustakaan itu sangat teknik dan kurang menarik. Yang kedua, literatur bacaan umum itu biasanya belum ada. Kemudian yang faktor yang paling dominan pada saat ini sebetulnya anak-anak suka nge-game, sehingga anak-anak kurang suka membaca. Permasalahan tersebut bisa kita cari solusinya atau jalan keluarnya. Itu antara lain pengadaan buku dan literatur yang menarik, baik di perpustakaan maupun di ruang-ruang lain yang atau di tempat mereka nongkrong. Kemudian ini ada kolaborasi pembelajaran antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran kejuruan. Contoh mata pelajaran bahasa Indonesia untuk teks esai misalnya,
ini anak-anak bisa kita ajak menganalisis. Misalnya contoh perkembangan bodi mobil Kijang. Dari awal pertama muncul Kijang kotak, kemudian sampai pada Kijang yang saat ini keluar, yaitu Kijang Innova Reborn. Nah, anak-anak diminta membuat teks itu sehingga mungkin ini akan lebih menarik ke anak-anak, karena anak-anak ini pembahasannya bisa mendukung di kejuruan mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak karena literasi ini tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga untuk membuat video, dokumentasi video, ini termasuk literasi. Sehingga anak-anak diminta untuk membuat dokumentasi video dengan tema bodi mobil Kijang kotak atau perkembangan bodi Kijang sampai bodi Kijang Innova Reborn. Nah, ini mungkin akan lebih menarik. Dari satu sisi anak pendekatannya lebih elegan gitu. Tidak harus membaca, tetapi mereka dipaksa untuk bisa mencari keterangan, baik membaca secara teks maupun dari dari bentuk-bentuk video. Nah, ini salah satu mungkin cara kita untuk membenahi atau mencari jalan keluar literasi anak yang rendah. Begitu. Seperti itu Bapak. Kita akan lanjutkan di wawancara-wawancara berikutnya dengan tema-tema yang baru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.